Pelatihan digital marketing UMKM yang akan dilaksanakan pada hari ini hingga hari Kamis mendatang. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran kegiatan kita, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede. Kepada Bapak Dede Kurnia kami persilahkan. Terima kasih Bu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami memunjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena atas rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara pelatihan digital marketing. Ya Allah, ya Rahman, berkahilah langkah kami dalam menuntut ilmu hari ini. Berikanlah kami kemudahan, pemahaman yang luas, serta kecerdasan agar kami dapat menyerap seluruh materi yang disampaikan dengan baik. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, dan membawa keberkahan bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Hafiz, lindungilah dan bimbinglah kami selama mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Berikanlah kelancaran koneksi kesehatan dan semangat kepada seluruh peserta dan pemateri yang hadir. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa kedua orang tua kami, serta para pendahulu kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala muslimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya
Baik, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan sekaligus pembukaan acara kita yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ari Primajaya SE MSI. Kepada Bapak Ari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami banggakan, Kepala UPT, Balai Kop, UMKM, KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bu Martina, kawan-kawan pejabat eselon 4 serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, narasumber untuk kegiatan digital marketing ini, dan seluruh peserta pelatihan digital marketing yang kami banggakan. Ke Pangkal Pinang membeli ikan. Cakep. Kain dibeli berwarna merah. Cakep. Jadi wira swasta harus rajin, pantang menyerah menjadi berkah. Cakep. Ini yang buat pantunnya agak kurang ini nih. Perahu berlayar menuju Belitung. Cakep. Singgah sebentar di tepi lautan. Cakep. UMKM maju, ekonomi untung, Bangka Belitung makin terdepan. Amin. Ada juga perahu singgah sebentar di tepi lautan. Biasanya kan singgah sebentarnya kan di tepi dermaga apa gitu kan. Di pelabuhan. Di tepi lautan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua atas kehadirannya. Kegiatan di pagi hari ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan yang ada di Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini sangat penting dikarenakan memang transformasi kondisi digital saat ini telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, baik itu bertransaksi dan menjalankan usahanya. Kita masih ingat kondisi-kondisi yang memang menguji Indonesia, COVID, ya terutama COVID lah ya, yang mana seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia mungkin, itu sudah harus memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, dikarenakan memang kondisi pada saat itu kita memang tidak bisa bertemu dan untuk melakukan sesuatu juga sulit. Makanya komunikasi yang paling bagus, baik itu untuk pemasaran ataupun berpromosi adalah digital marketing ini. Jadi momen yang sangat penting ini harus dimanfaatkan untuk kawan-kawan untuk menggali ilmu, mencari informasi untuk mengembangkan usaha dari UMKM yang ada di Bangka Belitung. Peserta semua ini UMKM semua ya? Siapa? Insya Allah tepat sasaran dan memang harus memang diikuti dengan baik. Hari ini saya mendapatkan informasi dari TikTok ya. Saya melihat TikTok informasinya itu Bangka Belitung mengirim 2,9 ton daun manggis, daun kering manggis. Nah, ini saya yakin pelaku UMKM yang melaksanakan ekspor ini, mereka memanfaatkan teknologi dengan baik. Mereka mencari pembeli, bertransaksi, dan melaksanakan promosinya lewat digital marketing. Ini baru satu contoh saja di pagi hari ini saya dapat. Jadi kawan-kawan, dengan digital marketing ini banyak sekali manfaatnya, apalagi zaman sekarang bisa menyebarkan produk kita itu dengan cepat informasinya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pembeli itu bisa kita akomodir dengan informasi yang kita dapatkan dari digital marketing ini. Ini lumayan ini, 2,9 ton daun manggis kering ini kita nggak tahu untuk apa. Tetap di Inggris itu saya belum baca secara detail, tetapi baru dapat informasi captionnya itu dari TikTok ini, dari media lencana kamera itu
lagi di karantina bubble, difasilitasi oleh karantina bubble untuk ekspor 2,9 ton daun manggis kering. Ini sangat luar biasa. Kita berharap kawan-kawan UMKM yang ada di Bangka Belitung terus menggali ilmu, mencari informasi juga bagaimana memasarkan dan mempromosikan produk-produknya sehingga produk-produk yang kita buat ini tidak hanya dipromosikan di lokal saja, tetapi kalau bisa di mancanegara juga. Mungkin itu saja, Ibu Martina dan kawan-kawan semuanya untuk pembukaan hari ini. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, gali informasi dan ilmu dan yang akan diberikan oleh para narasumber. Jangan lengah, kata orang Bangke kan, untuk memanfaatkan momen ini. Banyak sekali UMKM-UMKM yang ingin mengikuti kegiatan ini. Kemarin juga ada yang menelpon saya bagaimana mereka bisa masuk karena kuota yang diberikan oleh kawan-kawan pelaksana di KUKM ini memang sangat sedikit dikarenakan bukan mungkin, memang benar mungkin dikarenakan ada keterbatasan anggaran kita. Insya Allah ke depan Bu Martina akan mengajukan kembali kegiatan-kegiatan melalui anggaran kami sehingga kuota-kuota yang akan disiapkan ini akan bertambah. Mungkin itu saja untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan digital marketing ini saya buka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita berjalan lancar dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ari bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bapak Ari. Nah, Amin. Izin Bu semuanya. Bapak Ari izin Bapak Ari Ya. sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya izinkan kita berfoto bersama. Oke. Oke. Untuk para peserta kami persilakan untuk memberikan gaya terbaiknya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Cuan Kepada aja. Bu Oke, Martina siap. pakai cuan Cuan. saja. Biar Siap. biar UMKM-nya semakin untung. Semakin banyak duit, semakin untung, semakin kaya raya. Amin. Oke, semuanya saya bantu ya. Gaya cuan ini ya? Cuan. Oke. Kalau gesek dikit, dia menjadi cinta. Wih. Kalau ada uang, jadi cinta. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Iya. Oke. Belum. Slide satu ya? Belum. Slide satu ya? Ada slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Ya. Pak Ari. Izin Pak Ari, kami lanjutkan Lanjut. ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Ari. Sampai jumpa kembali. Jumpa. Oke, baiklah para hadirin peserta yang kami banggakan. Setelah selesai pembukaan acara kita secara resmi, kita akan masuk ke sesi belajar ya, Pak Cahyo. Pak Cahyo bagaimana? Apakah sudah siap? Apa Siap, kita Mbak. istirahat dulu atau bagaimana? Kita langsung saja, nggak masalah. Langsung saja. Siap, insya Allah. Baiklah, para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, saya juga mau menginformasikan bahwa acara kita ini dilaksanakan selama 4 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, acara ini juga dilaksanakan pada setiap pukul 8 sampai jam 12 ya Pak Cahyo ya? Ya. Nah, nanti untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Lereng Cahyo, di mana materinya terkait dengan bagaimana fundamental digital marketing, strategi digital untuk UMKM. Nah, untuk Bapak Ibu peserta, kami persilahkan juga menyimak dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada
hal-hal penting, ilmu-ilmu penting itu bisa dicatat dan bisa diterapkan ke usaha Bapak Ibu. Karena kenapa? Sekarang digital marketing itu adalah hal yang memang kita butuhkan. Harus kita gunakan. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan itu, maka kita akan tertinggal. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Bapak Lereng Cahyo untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Cahyo, kami serahkan. Oke, terima kasih Mbak Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita bisa bersemu pada kesempatan pagi hari ini meskipun melalui Zoom. Kita bisa menyapa dan bisa belajar. Nah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Martinawati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga untuk memberikan berbagi sharing ilmu digital marketing kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan itu bisa menambah wawasan, menambah ilmu, atau kita juga bisa berbagi sharing pengalaman nanti sehingga kita bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Baik, tadi sudah ada yang ngisi pakai pantun. Nah, saya mau coba berpantun ya. Dari Bangka membeli lada, Cakep, dibawa pulang bersama rotan. cakep. UMKM adalah tulang negara. Digital marketing jadi kekuatan. Thank you. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli kain. Cakep. Singgah sebentar membeli kopi. Cakep. Cakep. Jangan takut bersaing dengan yang lain. Karena rezeki sudah Allah yang memberi. Cakep. Mantap. Amin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk belajar diberikan kemudahan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pagi hari ini saya ingin memulainya dengan materi fundamental digital marketing. Ya, saya share terlebih dahulu. Sudah terlihat ya materinya ya, Bapak Ibu ya. Oke, saat ini. Nah, baik, di fundamental dan strategi digital marketing terpadu untuk UMKM. Di sini untuk mengubah toko biasa menjadi bisnis digital yang disukai pelanggan. Sebelum sesi pelatihan ini, kemarin saya sempat memberikan polling kepada Bapak Ibu semuanya di grup berkaitan dengan penggunaan digital marketing. Dan luar biasa, Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan materi atau sudah mengaplikasikan digital marketing dalam bisnisnya masing-masing. Di sini ada 47, nah ini yang paling besar nih 47 responden itu yang mengisi promosinya saat ini menggunakan grup WA. Kemudian sudah ada yang menggunakan Instagram 43%, 43 yang menggunakan Facebook 37, Marketplace sudah ada tapi masih kecil ya. Marketplace baru 14%. Apalagi di sini yang menggunakan yang masih sangat kecil itu menggunakan website. Nah, nanti kita akan bahas juga di sini. Dan ini yang besar, masih besar itu ada toko offline. Jadi Bapak Ibu ada kombinasi yang offline sama online-nya. Maka kabar baiknya di dalam polling berikutnya, polling yang kedua, itu ternyata dari yang mengisi polling itu sudah mendapatkan penjualan dari digital marketing itu lebih dari 40%. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang saat ini belum memaksimalkan digital marketing, segera untuk melakukan perubahan.
Di sini saya akan memberikan bagaimana fundamental bisnis di digital marketingnya, supaya nantinya bisa segera mengaplikasikannya dan bisa mendapatkan hasil dari digital marketing itu. Mengubah toko biasa menjadi bisnis digital yang disukai pelanggan, ya, karena kita targetnya adalah untuk mendapatkan pelanggan. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lereng Cahyo Handoko, SE, ya, sarjana ekonomi. Saya kuliah di Yogyakarta di universitas swasta, ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu. Kalau ada yang tahu ya alhamdulillah. Nggak begitu terkenal, ya. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Alhamdulillah, saya memulai karir di digital marketing itu sejak tahun 2014. 2014 setelah saya memutuskan resign dari kantor lamanya, sehingga memulai fokus ke digital marketing. Yang memulai pertama kali dimulai adalah baju muslim, yang di sini namanya Grisa. Grisa, jadi di Grisa itu memulai karir di digital marketing. Saat itu tahun 2014, media yang paling banyak digunakan, yang paling banyak menghasilkan itu adalah Facebook untuk produk saya. Jadi saya fokus menjualannya lewat Facebook saja. Hanya melalui Facebook saja omsetnya bisa ratusan juta, itu dari Facebook saja. Tidak menggunakan marketplace, tidak menggunakan, saat itu Instagram masih belum populer, ya. Baru mulai naik. Apalagi TikTok belum ada saat itu. Nah, sekarang saya mengembangkannya dengan membangun Gerai Digitals. Gerai Digitals ini untuk memfasilitasi atau memberikan layanan jasa, berupa jasa di mana ada UMKM yang kesulitan untuk memiliki website. Nah, kita fasilitasi, kita berikan jasa pembuatan website. Kemudian ada yang pengen memasarkan produk melalui sosial media menggunakan ads, ada kendala. Nah, kami pun bantu untuk menggunakan ads, sosial media ads. Ya. Nah, saya juga mengembangkan di sini Mitra UMKM. Itu adalah sebuah website yang mengakomodir atau mewadahi UMKM-UMKM di seluruh Indonesia yang mau mempublikasikan di Google, tetapi tanpa harus memiliki website sendiri. Jadi sistemnya saya buatkan informasi atau buatkan beritanya, sehingga berita itu tampil di website saya, di website Mitra UMKM. Nah, nanti di website Mitra UMKM itu akan mudah ditemukan oleh calon customer di Google. Sehingga Bapak Ibu UMKM di seluruh Indonesia tidak harus memiliki website sendiri, tetapi cukup dengan saya publikasikan melalui sebuah artikel, sebuah penawaran, copywriting yang nantinya muncul ketika target customer mencarinya di Google. Itu yang saya fasilitasi. Jadi dengan 3 ini, alhamdulillah kita bisa saling bersinergi, ya. Jadi nanti Bapak Ibu UMKM yang ada kendala dalam hal materi ini maupun nanti dalam hal konsultasi yang lainnya, silakan. Saya siap untuk menerima sharing, konsultasi dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini materi kita pagi ini. Dari tanya teman, ya, dulu kan kita ketika mencari informasi, mencari produk, itu banyak bertanya kepada teman. Nah, sekarang kalau orang mencari produk, mungkin Bapak Ibu sendiri nih, ya, ketika saat ini mencari sebuah jasa, contoh, ada memiliki AC di rumah. AC di rumah ada kerusakan. Nah, ini saya yakin mencari jasa itu, kalau yang belum tahu, belum punya kontaknya, akan mencarinya di Google. Cari jasa servis AC. Nah,
Nanti kalau apa namanya mencari jasa langsung mencarinya di Google. Nah, mencari produk pun seperti itu. Buat Bapak Ibu yang biasa berkunjung ke luar daerah mungkin atau di daerah itu tetapi belum mengenal begitu mengenai daerahnya, contoh mengenai mencari distributor. Bapak Ibu sedang membutuhkan produk yang banyak, contohnya palet misalnya. Saya juga menyediakan palet itu, mencari pabrik palet. Ya lokasinya di mana? Kalau lokasi kita di Bangka, kita akan mencari pabrik palet di Bangka. Di manakah tempatnya? Ya. Nanti akan nyarinya di Google. Jadi dari tanya teman menjadi tanya di Google. Ada juga yang tanyanya di IG atau tanyanya di marketplace. Tergantung produknya. Kalau produk customer seperti baju, fashion ya, fashion, kosmetik, itu banyak bertanyanya di marketplace atau di sosial media. Nah, sering mungkin Bapak Ibu kalau mau belanja di Bangka ini, itu paling favorit dari data yang saya miliki, yang online sudah menggunakan media digital itu sudah lebih dari 80%, dan sebagian besarnya adalah pembelanja atau suka belanja ya. Ini Bapak Ibu juga ada yang suka belanja di Google maupun di marketplace. Dan banyak kan yang belanja di marketplace ini paling banyak masih di Shopee. Nanti kita akan belajar bagaimana sih kita bisa menjangkau target customer kita dengan produk yang kita miliki. Karena masing-masing produk memiliki karakternya masing-masing. Fashion yang jualnya retail satuan itu cocoknya jual di mana. Yang memiliki jasa cocoknya jual di mana. Yang buka warung makan, restoran, buka kafe, buka toko butik itu cocoknya publikasikannya di mana. Kita akan belajar di sini. Nah, inilah fundamentalnya. Nah, ini data pengguna internet di Indonesia tahun 2024-2025. 79% penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Ini dilihat dari polling tadi, polling yang di teman-teman semuanya di grup sudah mendapatkan manfaat dari digital dan jualannya sudah lebih dari 40% hasilnya dari digital. Karena penggunanya sudah banyak yang ke internet. Tadi malam saya bertemu dengan seorang pedagang angkringan ya. Pedagang angkringan, dia yang selama ini banyak mahasiswa beli di sana. Tetapi dengan adanya tren digital ini, dia mengaku bahwa saat ini nggak ada lagi mahasiswa yang belanja di sini. Yang ada adalah warga sekitar, bapak-bapak yang pengen menikmati ya bernostalgia dengan angkringannya. Karena apa? Mahasiswa-mahasiswa ini ternyata mereka sudah melakukan pembelanjaan itu menggunakan media digital yang ada lewat sosial media, ada lewat Grab, ada lewat GoFood. Jadi mereka udah jarang sekali di situ. Dan trennya adalah kalau nongkrong itu pilihnya di kafe, bukan lagi di angkringan. Nah, mungkin itu ada apa? Pergerakan atau pergeseran pola konsumsi. Ya, pola pembelian. Mereka lebih suka membeli belanja-belanjanya lewat digital, kemudian kalau mau nongkrong lewatnya memang tempat nongkrongan yang enak nih ya. Nah, di tempat nongkrongan ini mereka pun lama kita lihat ya di kafe-kafe. Kalau kita amati mereka duduk menikmati di sana, asik megang apa? Mereka banyakkan pegang HP. Ya. Ada yang buka laptop. Dan di sana mereka online. Ya. Jarang sekali sekarang orang yang diskusi di kafe-kafe pun tanpa pegang HP itu jarang sekali. Dan mereka lebih banyak berinteraksinya di internet.
Nah, rata-rata waktu yang digunakan itu bisa sampai 7 sampai 8 jam per hari. Bahkan lebih. Nah, bahkan lebih. Dan ini pun anak-anak pun sudah mulai terjangkit ya. Ada yang masuknya melalui sosial media. Ada yang menggunakan untuk belanja. Ada yang menggunakan untuk belajar. Ada yang menggunakan untuk AI, komunikasi, ya. Ada yang memang untuk belanja. Banyak. Ada cuma untuk nonton hiburan saja ada. Kemudian akses media sosial yang banyak digunakan. Ini 95% pengguna itu mengakses media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada WhatsApp, ya Twitter. Nah, mungkin Twitter udah mulai berkurang. Ada juga sekarang mulai muncul itu di Threads, ya. Kalau ada yang sudah pakai. Jadi nanti akan berkembang lagi. Media sosial ini terus berkembang. Jadi ada yang tetap bertahan, ada yang semakin tertinggal. Kita tinggal nanti pilih bagaimana, jangan sampai kita sudah eksis nih. Contoh sekarang TikTok. Banyak yang mulai eksis, mulai aktif di TikTok. Kita begitu asiknya jualan di TikTok, kita lupa membangun database, membangun data yang lainnya. Sehingga suatu ketika TikTok itu dilarang pemerintah, kayak dulu pernah TikTok dilarang digunakan di pemerintah, jadi diblokir. Akhirnya banyak pengusaha yang ketika awal itu merasakan hasilnya, tiba-tiba nggak ada penjualan sama sekali. Itu pasti akan terjadi nantinya ke depannya. Ya, kita nggak tahu media sosial mana yang akan terus unggul. Dan di antara Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, semuanya masing-masing memiliki market yang berbeda. Ya. Nah, perilaku belanjanya, sekarang lihat 89% pembeli mencari produk-produk secara online sebelum membeli baik offline maupun online. Ya. Mereka mencari referensi terlebih dahulu. Mereka mencari referensi di online. Ada yang mencari referensinya di marketplace atau mencari referensinya di sosial media. Sosial media dapat informasi, oh produknya nih. Kemudian dia mencarinya di marketplace. Dia menganggap marketplace itu masih memiliki harga yang lebih murah daripada sosial media. Siapa nih yang di sini pernah belanja, melihat produk yang ditawarkan di TikTok atau melihat produk yang ditawarkan di Instagram, belanjanya di marketplace. Ya. Nah, nanti silakan bisa saya ya kan. Itu akan banyak. Saya pun mengalaminya. Saya pun merasakannya ketika saya melihat nih di Facebook ada produk bagus nih yang ditawarkan, tiba-tiba muncul di beranda saya. Mereka yang beriklan. Nah, saya pengen coba cek di Shopee atau di Bukalapak, ternyata harganya lebih murah. Nah, karena apa? Memang yang jualan di sosial media ini juga saat ini banyak mengambilnya dari marketplace, dia jual ulang ke sosial media. Makanya sekarang pembeli sudah mulai pintar, dia melihat terlebih dahulu di online. Kalau di online-nya lebih murah, sudah plus ongkir, sudah sampai Bangka Belitung. Jadi mereka lebih memilih online daripada harus beli ke pasar, beli ke toko yang ada di Bangka Belitung. Mungkin karena dia sudah termasuk ada biaya ongkirnya, harganya juga sudah ditambah lebih mahal, akhirnya mereka lebih banyak membeli secara online. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang belum mulai online, yuk mulai perhatikan di sini. Nah, ini dari digital branding dan digital selling. Ada dua hal yang berbeda yang perlu kita perhatikan. Supaya dalam langkah selanjutnya kita tidak salah. Ya. Branding itu membangun nama.
Bukan hanya nama brandnya saja, tetapi di sini meliputi visi misi. Bapak Ibu memiliki visi misinya apa? Menjadi toko apa? Menyediakan apa? Jadi kalau kita mau dikenal, branding itu kan supaya kita dikenal ya. Tujuannya biar diingat. Beli soto kemana? Beli pempek di mana sih beli pempeknya? Nah, ini membangun branding bisa di sosial media meskipun dia tidak jualan langsung, tapi bangun branding. Atau jualan di sini beli ada yang jual ricu, olahan-olahan rusip. Nah, itu pun bisa bangun brandingnya terlebih dahulu atau punya kafe itu bangun brandingnya terlebih dahulu sehingga kalau kafe pun ada banyak mau dikenal sebagai apa, visi misinya sebagai kafe apa, sehingga orang akan target marketnya lebih spesifik. Kemudian konsistensi dalam tampilan. Di dalam membangun nama ini perlu adanya konsistensi dalam tampilannya. Tampilan ini bisa tampilan warna, tampilan logo, tampilan namanya, ya. Ada tampilan musiknya. Dengar musik tertentu, wah ini ciri khas dari brand ini. Itu tampilannya harus konsisten. Kemudian ada cerita brand. Brand kita memiliki cerita, bukan sekedar jualan ya di sini. Dan di sini dalam bangun branding atau membangun nama itu adalah membangun kepercayaan. Pembeli itu membeli produk karena trust, kepercayaan. Ya, dimulai dari percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak akan belanja. Ya. Mereka percaya kepada penjualnya, kemudian melakukan pembelian apalagi di dunia digital. Banyak yang merasa, wah pembelian digital ini bahaya. Nanti kalau ditipu, ya banyak penipuan. Nah, kita nih yang harus membangun trust. Kalau prinsip saya, ketika banyak penjual yang melakukan penipuan, ini peluang saya untuk tampil. Kenapa? Saya tidak melakukan penipuan. Makanya saya harus membangun trust ini. Bagaimana saya membangun trust? Saya publikasikan nomor-nomor HP ke setiap channel, ke setiap funnel, ke setiap sosial media, sehingga orang ketika mencari nomor HP saya akan menemukan bahwa saya aktif di mana. Bapak Ibu bisa cek nomor HP yang saya miliki, yang saya selama ini saya pakai di share di grup itu, silahkan aja cek nomor HP itu. Nanti akan ketahui di sana ada apa aja yang pernah saya tawarkan. Atau kalau misalnya di sana ternyata nih pernah ada melakukan penipuan atau pemalsuan atau kejahatan, itu akan terdeteksi di sana. Ya Bapak Ibu pun seperti itu. Nomornya publikasikan sehingga untuk kalau ada pembeli yang kurang percaya, diminta aja. Silahkan Bapak Ibu ketik nomor HP saya di sana, apa yang akan Bapak Ibu temukan. Itulah yang kami lakukan. Nah, begitu juga dengan brandnya. Brandnya juga dicari. Ya. Nanti temukan apa itu brand itu, nanti hasilnya apa. Itu untuk membangun trust. Kalau biasanya kan kalau penipu, mereka nomor HP-nya dideteksi di Google pun akan terdeteksi. Atau di get kontak, wah ini penipuan. Ini apa itu ada kelihatan ya. Oke, kemudian ini saya sambil baca yang bertanya ya. Kalau nanti materinya akan di-share di grup, enggak? Insya Allah materi ini akan saya share di grup ya. Jadi dan share-nya ini berupa PowerPoint sehingga kalau tidak ada penjelasan lebih rinci dalam sesi live-nya ya mungkin kurang begitu memahami. Tapi insya Allah akan tetap saya share ya. Lanjut di selling, menjual. Nanti ada kesalahan-kesalahan UMKM yang dilakukan itu terlalu banyak jualan,
tanpa edukasi, tanpa bangun branding. Ya, yang namanya selling kan misalnya promo diskonnya, flash sale, langsung call to action, beli sekarang, join sekarang, daftar sekarang. Selagi promo nih masih ada harga murah, ya. Kemudian closing penjualan. Itu tujuannya, kalau selling itu tujuannya biar dibayar, biar ada pemasukan. Kalau yang tadi branding tuh biar diingat. Oh, diingat ini, misalnya saya nama Cahyo. Oh, Cahyo ini biar diingat itu adalah trainer digital marketing untuk UMKM. Nah, menjualnya, dan jualan kan, saya jualan nih. Jualan kalau ada yang butuh website, silahkan hubungi saya. Butuh jasa untuk iklan di Facebook Meta Ads, bisa hubungi. Ya, ini jualan. Biar tujuannya dibayar. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya. Semua itu kita buat kanal itu bersinergi, bukan berdiri sendiri-sendiri. Kalau kemarin waktu saya polling kan ada yang sudah menggunakan TikTok, ada Instagram, ada toko fisik, ada Google Maps, Google My Business ya, Google Map itu ya, ada WhatsApp. Nah, ini kita buat sinergi. Sinerginya apa? TikTok, Facebook, Instagram, ini kan sosial media. Sosial media itu untuk menarik perhatian, untuk pamer produknya. Jadi pamer produknya untuk publikasi, membangun branding, itu di sosial media. Jangan langsung selling terus di sosial media. Kalau di sosial media sudah selling, itu nanti akan terasa sosial medianya itu kok nggak naik-naik ya. Followernya nggak bertambah-tambah ya. Kemudian yang like kok cuma sedikit ya. Itu karena fokusnya hanya jualan. Jadi kalau kita fokusnya edukasi, kita bangun brandingnya di sana, bangun trust, bangun apa namanya behind the skin, nanti ada testimonial, kemudian kita berikan sedikit tips-tips yang lain yang terkait dengan produk kita, atau kita review produk yang kita miliki, itu untuk membangun brandingnya. Kita membangun sebagai apa? Misalnya warung makan. Warung makan yang pengen dibangun warung makan yang higienis. Ya, kita banyak nih menampilkan kontennya itu saat pengemasan, pengolahan. Kita tunjukkan ke audiens bahwa oh, masaknya aja menggunakan minyak yang baru. Kemudian dapurnya terlihat dapur higienisnya. Kemudian apa kokinya yang masak menggunakan perlengkapan masak yang bagus, standar, ada celemeknya, ada sarung tangannya, kemudian ada rambutnya ditutupi. Nah, itu menampilkan kehigienisan. Nggak perlu langsung penawaran beli di sini, makan di sini nikmat, nggak perlu langsung. Tetapi orang akan melihat, oh di sana loh, kalau mau higienis, jadi kita mau brandingnya higienis. Ada yang pengen membrandingnya nikmat, memang nikmat. Nah, akhirnya banyak konten-konten yang menampilkan makanannya di mungkin saat pembukaan makanan, saat menikmatinya, itu terasa terasa begitu menggoda sehingga orang menarik perhatian. Ada yang membrandingnya sebagai tempat yang nyaman untuk keluarga. Jadi, banyakkan kontennya adalah ketika keluarga masuk, bisa bersenda gurau di sana, kemudian bisa anak-anaknya bermain, misalnya. Sehingga kita melihat itu di sosial media. Instagram, TikTok, Facebook, itulah sosial media yang bisa kita gunakan. Kemudian, masuk nih, kita punya, kalau yang punya toko online, toko fisik. Nah, toko fisik ini digunakan untuk experience customer dan juga untuk pengambilan barang. Jadi kalau punya restoran nih, restoran yang mau higienis, ya mereka experience-nya ketika mereka datang, mereka benar-benar melihat toko kita, toko fisik itu higienis. Mejanya bersih,
penampilan dari pelayannya bersih, kemudian tidak ada semua lantainya bersih, dindingnya bersih, kemudian layanannya semuanya bersih. Kalau kita mau menampilkan adanya untuk keluarga, ya memang di rumah makan itu ada tempat untuk anak-anak, untuk bersantai keluarganya, dan ramah dengan orang tua, bisa tempat bersandagura. Mungkin kalau ada musiknya, musiknya juga musik keluarga, bukan hanya musik anak muda ya. Kecuali kalau target anak muda. Ya musiknya musik anak muda, nuansanya di sana, fasilitas internet, TV, tempat nongkrong, sehingga produk-produknya pun nanti sesuaikan dengan target marketnya. Itu untuk membangun experience. Kalau di kontennya menarik nih, ketika orang datang ke tokonya atau ke restonya atau ke pabriknya tempat produksinya, ternyata tidak sesuai dengan experience, tidak sesuai dengan yang disampaikan di sosial media, mereka akhirnya kecewa. Dan itu akan menjadi testimoni negatif bagi yang lainnya. Itu toko fisiknya. Kemudian ada yang WhatsApp. Nah, kita manfaatkan ini. WhatsApp itu untuk tanya jawab dan closing transaksi. Jadi kalau ada yang jual online, pastikan menggunakan WhatsApp. Kalau yang jualannya lewat marketplace gimana, Pak? Marketplace boleh. Tetapi marketplace itu jangan terlena di marketplace saja. Karena apa? Di marketplace ini kan kita tidak memiliki data customer. Customer kita langsung ngeprint audiensnya, ngeprint data customer, print langsung ditempel di paketan kita kirim marketplace. Nah, kita bagaimana supaya kita memiliki WA mereka? Dalam paketan yang kita kirim itu dikasih kartu semacam kartu ucapan atau dikasih scan kartu ucapan misalnya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Buat Bapak Ibu yang pengen belanja lebih hemat, silahkan menghubungi kontak person berikut. Nanti akan mendapatkan, silahkan bisa mendapatkan gratis apa, atau mendapatkan harga berapa, diskonnya, atau mendapatkan fasilitas apa, silahkan. Itu bangun database. Karena apa? Kita perlu bangun database. Karena marketplace ini tidak semuanya bisa bertahan dan kita juga tidak bisa terus memantau marketplace-nya. Contoh, ada pelaku UMKM yang dia hanya menjualannya di satu marketplace. Ketika produk itu laris manis di sana, yang dilakukan marketplace apa? Karena mereka tahu produk apa yang laris, akhirnya mereka membuat produk tiruan dengan produk yang dimiliki oleh pengusaha UMKM tadi. Kemudian dijual di marketplace yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya pasar yang dia bentuk saat ini, yang dia banyak penjualan lewat marketplace itu, ternyata turun drastis dengan adanya kompetitor dari marketplace tersendiri. Karena ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwasanya marketplace itu dia akan membuat produk sendiri. Bapak Ibu bisa melihat sekarang di toko-toko minimarket yang ada di Bangka Belitung ini, ya misalnya ada Indo, ada Alfa, Bapak Ibu cek di sana. Cek ada produk yang dikemas menggunakan nama mereka sendiri. Itu adalah produk-produk yang selama ini laku di toko mereka. Ada gula, ada beras, ada banyak ya produk-produk yang lainnya, mie, ada air minum yang mereka laku di sana. Akhirnya mereka bikin sendiri, ngemas sendiri, menggunakan branding mereka sendiri. Itu pun terjadi di marketplace di dunia digital. Jadi kita harus tetap bangun database. Nah, materi bangun database insya Allah akan saya sampaikan nanti di hari ketiga. Oke. Selanjutnya adalah Google Maps atau GMB. Kalau Bapak Ibu punya lokasi, itu wajib punya ini, Google Maps atau Google My Business. Supaya apa? Kalau orang mencari di Google,
menemukan tempat usaha Bapak Ibu, mereka langsung ada navigasinya menuju lokasi. Untuk lokasi dan juga ada review kredibilitas Bapak Ibu. Nanti di sana ada review customernya, pelanggannya. Itu sangat memudahkan. Kalau punya toko fisik, tapi tidak punya Google My Business atau Google Maps, ada yang kurang. Ya. Mereka rencananya mau mencari toko kita. Tetapi di Google ketemu toko lain. Nah, akhirnya mereka beralih ke toko lain. Jadi harus disinergikan ya. 4 poin ini antara marketplace, toko fisik, WhatsApp, sama Google My Business atau nanti ada website di sana. Nah, ini 3 kesalahan fatal UMKM di dunia digital. Yang pertama adalah terlalu banyak jualan atau hard selling. Promonya langsung, order sekarang, dijual cepat, promo terbatas, diskon. Itu langsung hard selling. Ya. Kalau langsung hard selling ini, mereka membeli saat ada diskon. Apalagi kalau ada hard sellingnya berkaitan dengan diskon. Diskon 20%, mereka berbondong-bondong. Banyak memang penjualan. Tetapi nanti ketika diskon itu nggak ada, penjualannya pun ikut hilang. Ya. Ada giveaway gratis. Ada banyak orang follow segala macam, ikut aktif komen saat ada giveaway. Ketika nggak ada giveaway, mereka menghilang. Ya. Nah ini jualan aja. Ketika jualan aja, orang mendapatkan notifikasi WA, ini lagi, jualan lagi. Akhirnya mereka bisa, kalau ada pemberitahuan dari sana, dia tidak males untuk membukanya, paling juga jualan, kan? Jadi jangan lakukan terlalu banyak jualan. Ini ciri-cirinya jualan itu postingan hanya berisi harga dan katalog. Harga, katalog, nomor HP. Itulah ciri-ciri orang jualan. Ada foto produknya, informasi harganya, informasi nomor HP-nya. Atau jual sekarang yuk, beli sekarang yuk, mau diskon. Nah, itu ciri-ciri hard selling. Bikin bosen. Ya. Kemudian ada yang ngepostnya asal-asalan. Hanya foto burem. Kita fotonya foto biasa boleh, tetapi lihat pencahayaannya. Kita cari lokasi pencahayaan yang bagus. Bisa di pagi hari, bisa di tempat yang terang, tambahin lampunya. Pencahayaan yang bagus itu akan meningkatkan konten-konten yang lebih viral. Contoh kita bikin aplikasi, bikin promosi di TikTok, itu juga berpengaruh pencahayaannya. Kalau pencahayaannya bagus, akan mudah itu viralnya. Kalau pencahayaannya yang kurang bagus, nanti mereka kurang cepat viral naiknya. Jadi kalau nanti posting, jangan langsung asal-asalan ya. Jadi dicek terlebih dahulu. Kemudian tidak balas DM atau WA pelanggan dengan cepat. Ini banyak nih terjadi. Banyak yang karena di dunia digital ini kan butuh cepat. Siapa cepat dia dapat. Kalau yang dia lambat itu akan ketinggalan. Orang sudah WA baru 1 jam kemudian dibales, ya mereka sudah dapatkan produk yang lainnya. Respon lebih dari 1 jam, pelanggan pindah ke kompetitor. Jadi biasakan kalau ada yang DM atau WA cepat dibalas. Ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan WA atau menggunakan sosial media tadi, kalau sosial media kan ada DM ya, direct messenger atau inbox. Kalau di dalam Facebook, Instagram DM, inbox ya, itu segera dibales. Inilah, obati dulu 3 penyakit ini, baru nanti naik kelas.
Nah, ini ada gambar corong. Corong ini mengilustrasikan yang pertama adalah tahap atas, konten. Itu kita ke sosial media. Tugas kita adalah membuat konten edukasi, membuat konten hiburan di sosial media. Sehingga kita mensosialisasikan nih, sosialisasikan bahwa kita itu ada. Oh, ada loh toko kita tuh di sosial media. Kita dikenal terlebih dahulu. Jadi setelah kita dikenal, barulah masuk ke tahap selanjutnya. Setelah orang lain mengenal, baru masuk tahap berikutnya adalah tahap untuk memberikan testimoni, FIQ atau tanya jawabnya. Itu mulai tahap berikutnya. Itu mulainya di mana? Nanti bisa melalui konten-konten berikutnya, bisa di sosial media, itu dibagi. Dari melihat corong seperti ini adalah ketika kita satu hari bikin 10 konten, maka komposisinya adalah yang paling banyak itu adalah edukasi dan hiburan. Dari 10 konten, kita bisa kasih 60% berupa edukasi atau hiburan. 60%. Kemudian nanti 30%, ya maksimal itu 60%, 30% maksimal itu adalah testimoni, FIQ. Nah, maksimal 20% itu yang langsung penjualan. Yang tahap bawah tuh tugasnya adalah memberikan penjualan, ada diskon, ada gratis ongkir, ada langsung call to action, tampilkan harga. Itu cukup 20% saja. Dari harian. Ya, dari satu hari itu bikin konten jangan cuma satu. Kalau cuma satu gimana baginya ini? Pasti kalau cuma satu kontennya apa? Langsung jualan. Ya, kalau Bapak Ibu mau aktif di sosial media, aktif meningkatkan penjualan, bikin kontennya paling tidak satu hari itu 10. Saya dulu waktu jualan baju, memulainya di Facebook, itu setiap hari posting paling tidak kurang lebih 10. Ada awareness-nya apa? Ada baju datang, saya foto, publikasikan. Ada mengirim paket, difoto, publikasikan. Ada ngemas paket, foto, publikasikan. Untuk publikasikan, itu membangun brand, membangun eh, kepercayaan juga. Di situ nggak tampilkan harga, tidak tampilkan call to action. Hanya publikasikan aja. Akhirnya orang tahu, oh ini. Kemudian ada, saya juga bikin fashion show digital. Itu publikasikan juga. Nanti ada tambahannya adalah nanti call to action. Kita kasih gratis ongkos kirim untuk pembelian minimal sekian. Jadi mereka akan melakukan pembelian di sana. Jadi lihat corongnya sehingga kita bisa memperhatikan kalau saat ini kita hanya posting jualan, mulailah diperbaiki, ganti edukasi, testimoni, FAQ, tanya jawab, kemudian baru jualan. Insya Allah secara naik, penjualannya pun tetap ikut naik. Jadi dalam satu hari tetap ada konten jualan, ya. Satu hari tetap ada konten jualan, tapi perbanyaklah konten edukasi dan konten hiburannya. Tapi satu hari harus ada konten jualannya, ya. Jangan kosong. Kalau cuma ada satu konten ya itu mau nggak mau harus milih. Tapi kita pilih optimalkan minimalnya 5 konten per hari. Oke. Nah, wah ini tulisannya ya. Fondasi digital marketing. Di sini branding dulu, baru selling. Jadi kita bangun brand. Kalau brand kita sudah dikenal, mau selling tuh enak. Tapi kalau kita jualan terus, ya paling branding kita jadinya apa? Kalau ketemu si A, misalnya ketemu Cahyo misalnya, wah, tuh Cahyo ini pasti tawari produk terus, pasti suruh beli makanan, pasti suruh beli ini ya. Nanti ketemunya jadi orang akan bosen, wah ada dia nih, ada Cahyo nih, menghindar aja dah. Daripada nanti tawari suruh beli jajanannya, nggak beli, nah, nggak enak, akhirnya
Nah, kalau branding, kita branding yang baik nih, brandingnya yang baik, bukan branding sellingnya aja. Branding yang baik. Wah. Kalau beli kopi, oh, kopinya kopi si A nih loh. Kopinya mantap, kopinya enak. Dia membranding kopinya kopi, misal ada kopinya kopi Bangka. Di branding bahwa kopi Bangka ini dia tanam di kebun yang organik, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Kemudian hasil kopinya itu diolah, dijemurnya oleh penjemuran, mulai blendingnya, mengolahnya itu higienis. Tampilkan itu. Jadi ada kita pun bisa membuka kalau punya pabrik kopi sendiri, produksi kopi sendiri, bisa membuka modelnya kayak study tour. Oke. Banyak sekarang usaha-usaha yang dia menampilkan experience menggunakan study tour. Kalau kita study tour itu bisa mengundang anak-anak, bisa mengundang orang tua. Ini contohnya ya. Di Kalau di Bangka ini tadi kopi contohnya. Saat ini belum ada kopi, pengusaha kopi, produsen kopi yang dia memberikan fasilitas study tour. Mulai dari kalau dia punya kebunnya nih, ya dia membuka edukasi kebunnya. Bagaimana berkebun kopi yang baik. Kemudian nanti dalam mengolah kopinya, dia tunjukkan alur pabriknya. Ini loh, kopi ini diolah di sini, produksinya ini, nanti menghasilkan ini. Kenapa menggunakan produk yang ini? Kenapa menggunakan penggilingan seperti ini berapa jam? Nanti menghasilkan produknya berbandingkan dengan produk-produk lain seperti apa? Itu akan membuat experience tersendiri dan itu akan meningkatkan kepercayaan. Salah satu konten yang sering dibuat konten edukasi yang saya sering lihat di UKM Bangka Belitung ini, contohnya adalah yang saya pernah sering lihat itu di coklat. Kalau Bapak Ibu pernah lihat coklat candu, nah, itu banyak konten-konten edukasinya. Edukasi mengenai coklatnya, edukasi mengenai pohon coklat, bagaimana coklat yang sehat, bagaimana cara memproses coklatnya. Itu banyak edukasi. Akhirnya apa? Ya dia followernya pun naik, pembeliannya pun naik dan itu stabil. Jadi Bapak Ibu bisa jualan pempek. Bisanya di kontennya apa? Ya pempeknya mau dikenal sebagai pempek apa? Pempek yang sehat. Nah, dia sampaikan ketika produksi, ini loh bahan-bahan yang digunakan. Kalau pempek yang sertifikat halal nih, tepungnya menggunakan tepung pilihan. Kemudian dalam pemprosesannya seperti apa. Itu tampilkan aja, bikin konten-konten seperti itu. Nanti akan meningkatkan brandingnya. Baru untuk sellingnya lebih enak. Oh, beli pempek yang enak, nikmat di sini loh. Itu juga sehat, rasanya pun enak, banyak yang sudah membuktikannya dan bahkan dikenal untuk jadi oleh-oleh khas Bangka Belitung. Ya. Kemudian tadi satukan semua kanal yang kita pelajari tadi kan ada sosial media, IG, TikTok, Facebook, nanti Threads, WA, Google, toko dalam satu strategi. Kemudian pahami perjalanan pelanggan. Jangan hanya jualan. Tadi perjalanan pelanggan kan yang sistemnya corong ya. Mereka mengenal terlebih dahulu. Tak kenal maka tak beli. Ya. Jadi kalau mereka sudah kenal nih. Pertama kali tahu, oh ini loh penjual pempeknya. Kemudian setelah tahu, dia akan melihat ini pempeknya enak enggak sih? Nah, coba udah mulai tertarik nih. Kok selalu muncul di beranda saya nih munculnya. Ada produksinya, ada tempat usahanya. Kegiatannya nyaman ya. Tampilannya menarik ya. Ini kalau memberikan edukasi meyakinkan, ada testimoni-testimoninya. Akhirnya mereka akan mulai mencoba merasakan. Nah, setelah merasakan itulah jadi alur penjualan. Nah,
Sekarang nih, siapa di sini yang saat ini jualannya masih campur antara konten pribadi dan produk? Ayo, tulis di komentar. Siapa yang jualannya masih campur antara bikin konten pribadi dan konten produk dalam satu, misalnya dalam satu akun. Yang punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook. Di sana ada konten pribadi, ada konten produk, campur-campur lah. Ayo, siapa yang saat ini tulis aja di kolom komentar ya. Komentarnya ini ada. Ini alhamdulillah, maka dia sudah pisah ya. Kami sudah dipisah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah dipisah sudah membangun brandingnya sendiri. Ibu Swisti, saya masih campur Pak. Nah, ada yang masih campur. Nah, ini masih campur. Ini ternyata masih banyak yang campur ya. Nah, jadi kalau masih banyak yang campur, nah kita mulai nih. Kita mulai bikin, yuk kita persiapkan konten yang murni untuk bisnis. Bukan konten pribadi ini apa? Contohnya, kita masih menggabungkan konten jualan produk kita. Misalnya produknya adalah produk keripik. Ya, kita bikin keripik. Tapi kontennya di situ publikasi kita jalan-jalan sama anak-anak. Nah, ini masih konten campur. Apalagi kalau konten anak-anak itu tidak ada mengenalkan keripik. Oh, anak-anak jalan-jalan, enaknya sambil bawa keripik ini ya. Itu baru konten produk. Nih, kalau Mr. Kacu di FB menggunakan fanspage Pak, tapi ditautkan ke akun pribadi. Nah, boleh ya. Bagus ini sudah menggunakan fanpage, ini berarti sudah menggunakan akun bisnis ya. Tapi tautannya masih ke akun pribadi, nanti akun fanpage. Kalau fanpage ini kan nanti ditautkan bisa ke akun Instagram. Instagramnya juga Instagram bisnis loh. Jadi terkonek antara konten bisnis di Instagram dengan fanpage-nya. Nanti sehingga di fanpage itu bisa dioptimalkan juga, sesekali bisa dikasih posting iklan, promosi, ya, promo berbayar atau ads. Oke, yang masih campur jangan berputus asa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana supaya lebih optimal. Nah, oke. Sekarang sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya pengen tahu dulu Bapak Ibu di sini ketika mengalami apa kendala terbesar Bapak Ibu dalam mengintegrasikan online dan offline yang saat ini dialami. Ya. Silakan sebelum bertanya mengenai materi, sampaikan dulu kendala Bapak Ibu dalam mengimplementasikan atau dalam jualan di online ini. Online maupun offline saat ini kendalanya apa? Silakan bisa disampaikan di chat, kolom chatnya. Baik. Atau yang mau langsung bertanya silahkan boleh. Ini ada pertanyaan, Pak. Oh iya, Mbak. Enggak, bukan pertanyaan. Dari Mr. Kacu, Mbak Tri. Kalau Mr. Kacu di Facebook menggunakan fanspage, Pak, tapi ditahukan ke akun pribadi, gitu. Oh iya, oke. Ya, ini belum pertanyaan ya. Jadi coba Bapak Yang Ibu lain? yang mengalami kendala saat jualan online maupun offline-nya apa? Silakan Bapak Ibu bisa melalui chat atau bisa langsung buka speakernya dan kasih tahu apa kendala terbesarnya Bapak Ibu dalam mengintegrasikan online dan offline. Ada kendala apa itu kira-kira? Mengintegrasikan ini maksudnya apa ya Pak? Kalau misalnya pakai WA, kita post di WA terus terintegrasi ke semua IG, TikTok gitu Pak ya? Ya, bisa Tersambung ya. integrasi ke situ atau connecting kalau misalnya kita jualan ke Facebook, TikTok, nanti baru ke WA gitu, Mbak. Oh
tersambung ya berarti. Kita cukup satu kali post, terus yang sosial media yang lain berarti tinggal post-post doang gitu, otomatis ya. Gitu ya maksudnya Pak ya. Maksudnya gini, Mbak, apa namanya, masuk ke sosial media, nanti Mhm, kan kita tampilkan WA, sehingga memang secara profilnya statusnya akan berbeda, tetap berbeda, tetapi mhm. mengkombinasikan tadi kan ada sosial media, kemudian ada tokonya, kemudian ada WA, ada Google Map kalau punya kan. Nah, menggunakan ini semuanya supaya menjadi satu sinergi untuk meningkatkan penjualan. Poinnya Oke. gitu. Nah ini Pak ada kendala nih dari Acacia Crochet Oke. di chat Pak. Oke, di sini Acacia Crochet ya. Nah, ini kendala kami di pembagian waktu, Pak, antara produksi dan pembuatan konten. Karena produk saya handmade, jadi waktu habis di produksi. Oke ya. Nah, ini kita satu ya, kendala waktu untuk yang produksi sendiri sama terus bikin konten. Sebenarnya ini bisa teratasi langsung. Contohnya gimana? Ini Bapak atau Ibu nih, Acacia Crochet nih ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti saat bikin produk itu dipublikasikan ya. Jadi pasang bisa secara online, bisa maksudnya secara live maupun secara konten. Jadi dibuat direkam menggunakan HP-nya saat memproduksi, nanti langsung live itu bisa. Atau kalau tidak live ya kita bikin kontennya saat produksi itu aja. Direkam terus, nah kan produksi. Nanti setelah selesai produksi baru diedit, diposting. Itu untuk mengatasinya. Memang kalau kita kombinasikan antara produsen sama konten kreator, itu kita lihat semakin tingginya permintaan, nanti akan dibagi nih. Kalau fokus ke produksi saja, akhirnya kontennya kurang. Fokus ke konten saja, produksinya kurang. Nah, akan bersinergi. Saat penjualannya menurun, perbanyaklah konten. Nah, tapi saat produknya penjualannya naik, supaya kontennya tidak tidak tetap tidak ketinggalan, saat penjualannya turun tadi, kontennya itu dibuat jadwal, Pak. Ada dibuat jadwal di sosial media ini, ada menu jadwal, baik Facebook maupun Instagram, TikTok pun ada. Jadi kitanya bisa bikin kontennya apa? Misalnya kita bisa bikinnya malam. Malam bikin konten, setelah diedit tadi tadian konten, kita jadwalkan aja besok. Besok seharian sampai sore udah terposting sendiri. Atau kalau memang sudah waktunya, ya rekrut tim konten, pembuatan konten, karena konten ini penting. Kalau kita nggak konten, nanti kita nggak bisa konsisten untuk bisa mendapatkan eh, penjualan. Ya mungkin itu kayak untuk pembagian waktunya, bisa ngonten sambil produksi ya. Jadi dikombinasikan ya, ngonten pas produksi. Sehingga orang akan melihat behind the skin. Jadi di luar produksinya menarik itu handmade-nya, oh ternyata diproduksi sama emak-emak yang misalnya emak-emak yang eh, semangat, antusias, yang teliti misalnya. Jadi akan ketahuan di sana. Itu bagus sekali untuk konten. Kemudian Zikri sudah bisa Pak. Nah ini kalau Mister Kacu. Kalau online harus menyediakan stok produk sehingga uangnya nggak muter. Gimana solusinya Pak? Nah sebenarnya nih ya, kalau jualan online itu malah kita yang dibutuhkan cukup dengan sampel produk. Kecuali kalau ini Mister Kacu ini jualan apa namanya, produksi sendiri ya. Nah produksi sendiri sistemnya sistem PO itu bisa. Saya biasa menjual baju
itu sistem pesanan. Ada model baru kita publikasikan, ya, baru ada foto modelnya aja kita publikasikan. Untuk pemesanan silakan menghubungi ya. Ketika menghubungi, oh ini produknya PO, atau kita sampaikan aja PO, open order, ya. Nanti 1 minggu ready misalnya. Atau di sini kalau produsen keripik itu bisa sistemnya kita nggak usah ada produk stok dulu, tapi cukup dengan sampel. Apalagi sekarang banyak nih affiliate dia tidak punya produk pun, selama dia punya sampel dia bisa jualan. Jadi cukup dengan menjual atau menawarkan sampel saja. Ketika ada pesanan baru diproduksi, itu boleh. Sehingga nanti fresh, ya, produknya fresh. Ini Mr. Kacu ini produknya apa nih, Bu? Ya. Nanti bisa diaplikasikan ya dengan sampel saja. Sampel disosialisasikan, dipublikasikan. Ketika ada pesanan baru diproduksi boleh. Terima kasih Pak. Oke. Keripik cumi, Pak. Nah, keripik cumi ya. Nah, keripik cumi ini itu bagus tuh. Perlu edukasi. Ada keripik cumi yang original, ada yang gabung dengan tepung ya. Nah, nanti keripik cumi sosialisasi, kalau misalnya saat ini cuminya sedang langka misalnya, ya kita bisa sampaikan di konten-konten itu, bikin konten edukasi bahwa keripik ini, produk keripik ini menggunakan cumi yang seperti ini. Kemudian cumi ini saat ini langka kondisinya. Jadi Bapak Ibu yang mau pesen silahkan. Besok akan ada barang masuk, yang mau pesen pesen sekarang aja karena sering kehabisan. Nah, itu malah jadi sebuah kekuatan. Jadi Ibu tahu nih, akan ada stok keripik cuminya, misalnya 2 hari lagi. 2 hari lagi ada stok keripik cumi, yang mau pesen silahkan. Kuota terbatas. Ya, mereka akan berbondong-bondong, ketika produksi udah jadi, langsung tinggal kirim aja. Itu jadi, malah jadi kekuatan. Kelemahan bisa jadi kekuatan. Dengan adanya timeline atau batas waktu pemesanan atau batas jumlah yang dipesan. Ya. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau kurang paham ya bisa chat lagi. Silakan. Izin Pak Cahyo, Ya Bu, silakan. boleh nanya Bu Sumi, izin langsung ya. Oh ya, silakan apa Bu. Gini Bu Pak, saya kan Facebooknya tuh masih campur. Hmm. Bisa nggak kira-kira, soalnya saya kan sayang tuh followernya tuh lumayan banyak. Jadi misalkan Facebook saya yang campur itu saya jadikan untuk bisnis itu bisa nggak ya Pak ya? Di nama akun Facebooknya menggunakan nama apa itu saat ini? Eh Fitriani Umirara. Oke. Brandnya Umirara. Brandnya Soalnya Umirara saya, ya. ya followernya kan sayang udah banyak. Kemarin mulai dari profil apa itu pakai ricu semua. Terus saya iseng saya ganti lagi profil pribadi. Kacau pokoknya Pak. Kira-kira bisa nggak saya maksudnya fokuskan untuk ke usaha aja gitu. Kan sayang followernya lumayan daripada bikin Facebook baru gitu kan. Jadi harus mulai dari nol lagi. Atau gimana Pak sarannya yang bagus gitu? Oke. Terima kasih banyak ya Bu Fitri ya. Ini bisa jadi Makasih. nih pelajaran buat teman-teman semua juga. Bu Fitri kan kadang galau nih. Profilnya ganti, kadang foto pribadi, kadang brandnya ya Umirara. Nah, dibuat ini aja Bu. Jadi kalau produknya, foto bersama produk aja. Jadi foto pribadi bersama produk. Nanti bisa kalau misalnya produknya banyak dalam satu meja atau Bas baru pegang produknya, itu boleh. Jadi memperkenalkannya model didesain. Ada fotonya pribadinya tampil, kemudian foto produknya tampil, ada logonya pun tampil di sana. Jadi kombinasikan. Nanti malah nge-branding bahwa Ibu Fitri
itu sebagai ownernya, sebagai pemilik usaha itu, sehingga nantinya konten pribadi yang disampaikan di sana itu saat proses produksinya misalnya, atau saat pengemasan, kemudian kalau misalnya pas jalan-jalan itu juga membawa produknya, atau pas delivery juga bawa produknya, itu bagus tuh nanti. Dan nantinya Jadi intinya nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau Facebook lama saya tuh saya fokuskan aja ke situ daripada ada bikin Facebook masalah. baru. Heeh. Oke. Jadi menggunakan Facebook yang lama itu untuk difokuskan ke jualan nggak ada masalah, karena sudah ada branding pribadinya di sana. Hanya yang Pak dikurangi udah. adalah Heeh. konten-konten pribadi yang tidak ada kaitannya dengan produk. Iya Pak, soalnya suka curhat juga Pak. Nah, itu dia. Yang curhat-curhat tadi itu yang nanti dikurangi. Kalau Benar-benar. memberikan inspirasi, nggak apa-apa. Apalagi inspirasi kepada target market. Kalau target marketnya, target customer-nya kan misalnya ibu-ibu. Nah, memberikan inspirasi kepada ibu-ibu, misalnya tips memasak, tips mengatur keuangan keluarga, boleh. Nah, itu berkaitan juga dengan brandingnya nanti. Ya satu lagi Pak, TikTok Ya. saya juga masih campur ini soalnya. Soalnya affiliate saya, produk saya, pribadi juga campur aduk TikTok. Sama jadi ya Pak ya penanganannya sama kayak Facebook tadi. Ya, kalau produk affiliate sama produk pribadi masih campur, nanti perlu dipisahkan, perlu produk affiliate yang ditawarkan di sana, itu ada korelasi dengan produk pribadinya, Bu. Nah, misalnya, Ibu produknya keripik ya, Bu ya? Ya, keripik cumi juga, Pak. Nah, Ikan keripik ada cumi ya. Nah, banyak variannya. keripik cumi ini bisa nanti produk yang diafiliatkan, misalnya alat pengolahan keripik cumi, atau misalnya kompornya, atau nanti ada packingnya, atau untuk alat merapikan sealernya itu. Jadi yang berkaitan dengan produksi keripik cumi nanti bisa ditawarkan juga. Atau saat memasak, misalnya menggunakan peralatan masaknya, alat-alat masak yang dipakai, itu boleh dikontenin sekalian di dalam satu akun TikToknya, Bu. Kalau misalkan affiliate jualan baju masih boleh nggak, Pak? Dicampur. Nah, kalau baju ini yang tidak ada korelasinya, sebaiknya sih Iya, kalau memang full affiliate di sana, itu di full affiliate aja. Jadi kalau affiliate full kan tanpa produk dari Bu Fitri sendiri nggak masalah, bermacam-macam itu boleh. Tapi kalau ada sisipin produk sendiri, nah itu yang nantinya akan menjadi terbatas. Apalagi kalau produknya keripik, jualannya sana baju, ya kan nggak korelasi iya. nanti. Benar, Market, Pak. Saya tenggelam soalnya. ya marketnya jadi bingung nanti. Benar. Oh iya, terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya, Mari. sama-sama Bu Fitri. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Ibu Swisti ya. Mohon izin bertanya, Pak. Pernah terjadi situasi di mana konsumen online sudah membayar, tetapi produk ternyata sudah habis terjual ke pembeli offline. Bagaimana solusinya? Nah ini produk yang dijual secara online, ada yang beli nih, tetapi stok produk fisiknya habis. Nah ini berarti Ibu Swisti perlu adanya informasi laporan update stoknya, Bu. Jadi update stok itu memang harus secara kontinu. Saya jualan baju, memang ada baju yang datang secara offline dan ada secara online. Itu ada tim yang jualan offline nih. Nah, saya tetap ada yang jualan online. Setiap saat ketika ada produk laku, itu langsung diinformasikan. Mungkin kalau tidak punya aplikasi, kita ada dimasukin kalau sama tim itu ada grup WA. Jadi di grup WA yang laku produknya ini. Sehingga stoknya akan kita kurangin. Nah, nanti kita menawarkan produk. Kalau nanti misalnya ya udah terjadi nih ya, udah deal penjual, ternyata cek stok barangnya sudah habis. Nah, ya kita sampaikan aja ke pembeli. Kalau stok barangnya sudah habis, mohon maaf stok barangnya sudah habis. Ini ada produk yang mirip atau produk yang hampir sama seperti ini. Atau kalau produknya bisa di restock kembali,
Itu bisa lebih enak. Oh, saat ini stok sudah habis, nanti restock kembali 2 hari kemudian misalnya. Nah, itu. Jadi kalau Bu Swisti bisa mulai mempersiapkan kalau seperti ini, update stoknya, Bu. Jadi update stok secara fisik online maupun offline-nya harus korelasi. Gitu, Bu ya. Mudah-mudahan bisa jadi solusinya. Oke. Ini ada Bu Akasia Crochet ya. KKMC adakah yang IG atau TikTok untuk di tag nanti kalau post Zoom pelatihan ini? Karena kemarin dapat info pelatihan dari WA Group. Oh, boleh, boleh. Nah, ini boleh nih. Ya. Nanti mungkin Bang Dede, Mbak Sumi bisa bantu kasih linknya ya. Link IG atau link sosial media yang dimiliki boleh di chat di situ. Ya. Kalau di kita memang di Balatkop itu belum ada IG khusus ya. Tapi yang kemarin ada memang nanti IG dari kawan-kawan semuanya boleh di grup WA silakan boleh sharing IG atau sosial medianya masing-masing boleh. Mau TikTok, mau IG, linknya biar nanti saling follow ya. Saling interaksi di sana dan kalau bisa saling beli produknya di sana. Silakan. Nanti kalau ada link yang bisa di-tag boleh diinfokan. Oke. Ini ada pesan dari Bang Dede ya, buat Bapak Ibu semuanya untuk ngisi daftar hadirnya absensi hari ini, biar nanti dapat sertifikatnya disiapkan dari daftar hadir ini. Baik, silakan. Ada yang pengen ditanyakan lagi tadi, ada kendala apa? Atau bertanya mengenai materi yang disampaikan tadi boleh. Ini dari Mr. Kacu lagi. Pak, bisakah kalau satu konten yang sama tapi ditautkan ke FB, IG, dan TikTok dalam satu akun yang sama? Boleh ya? Dari kontennya sama, satu konten di-share di IG, Facebook, TikTok, boleh. Nah, tinggal nantinya kita pelajari lebih lanjut, karena masing-masing konten ini kan contoh di IG sama di TikTok itu kan lebih ke visual ya, lebih ke visual, sedangkan di Facebook akan banyak menggunakan captionnya. Jadi dikombinasikan aja, boleh. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan satu postingan biar bisa satu konten untuk semua akun sosial media yang dikelolakan. Ya. Nah, ini tadi ya, Ibu dari Akasia Croquet ini pakai IG-nya Dinas KUMKM Babel. Nanti bisa di-tag di sana. Oke. Contoh ya, nanti kontennya ada yang bikin mudahkan konten karena filternya menarik, bikin kontennya di TikTok ya. Kontennya di TikTok. Nanti ada salinannya, videonya. Nah, videonya boleh di-share di Facebook, boleh di Instagram. Karena kalau bikin konten di TikTok dan kontennya kita sendiri, kita upload ke akun sosial media kita, insya Allah aman. Tapi kalau kontennya itu kita ngambil dari konten orang lain, langsung kita aplikasikan ke konten kita, ke sosial media kita, itu akan berpengaruh terhadap kualitas konten kita. Bahkan ada yang mendapatkan blokir atau dilarang. Jadi harus dipilih-pilih. Oke. Oke, ini materi yang pertama ini. Nanti habis ini kita masih lanjut materi yang kedua. Kalau sebelum lanjut, ada yang pengen ditanyakan lagi? Kita akan masuk nanti materi ke
strategi, tapi kita biar bisa, nah ini tambah satu nih. Bagaimana jika ada produksinya terbatas? Aku ini kan jualan minuman Markisa, dan untuk buah Markisanya dari pohon sendiri. Oke. Nah, di sini ya, mengatasi kapasitas produksi yang terbatas. Dalam jualan, kita melihat kapasitas produksi kita. Ketika kapasitas produksi terbatas, marketnya masih membutuhkan, berarti kita bisa kembangin, Mak. Ya, jadi Pak Ihsan nanti bisa mengembangkan pohonnya tidak harus dari pohon sendiri. Jadi mencari supplier Markisa lagi, supplier buah lagi, untuk bisa memproduksi lebih banyak. Dengan, mungkin standar pohon atau standar buah yang dibutuhkan. Seperti kemarin kan ada, kalau yang di kita ada produk kopi misalnya. Produk kopi ini, dia kalau menggunakan kebun sendiri, mungkin terbatas. Tapi akhirnya dia menerima kopi produk dari luar, petani-petani luar, tetapi ada standar sendiri kopinya. Nah, Pak Ihsan bisa menerapkan itu. Markisanya ada standar markisa yang bisa diterima. Nyari di Bangka Belitung bisa kemungkinan banyak, ya. Kalau enggak, mungkin secara beli online dia masuk enggak kriterianya. Kalau masuk, itu bisa jadikan bahan bakunya. Jadi jangan sampai kalau udah jualan online nih, apalagi kalau kita sudah push dengan iklan, kita udah keluar biaya, budget, ternyata kita tidak memiliki stok yang cukup, kan sia-sia ya. Kita iklannya nanti malah hangus. Ini kan itu tadi. Kalau sudah kehabisan terus produknya, bagus, itu satu tahap langkah naik kelas. Tandanya marketnya sudah banyak, tinggal meningkatkan kapasitas produksinya saja. Oke. Berikutnya ini dari Tari Bedil, ini Ibu atau Bapak ya? Ibu Tari ya mungkin ya. Izin bertanya Pak, kami UMKM mikro, misal makanan, memasak atau memproduksinya, iya. Mengemas, iya. Menjual, iya. Dan harus membranding produk di era digital, juga memasarkan online. Apakah memang sebaiknya setiap UMKM punya tim sosmed sendiri, Pak? Terima kasih. Nah ini ada proses ya. Dari usaha mikro yang dia mulai dari sendiri, masak produksi sendiri, ngemas sendiri, promosi sendiri, kemudian nanti bisa ngantar sendiri, ya. Itu memang kalau harus bikin konten juga, promosi, akan banyak waktu yang pinter-pinter ngatur. Ya. Nah, kalau hal seperti ini, apakah harus punya tim sosmed sendiri? Yang pertama, kita lihat dulu dari kapasitas kita. Usahanya sudah di level mana? Apakah level waktu yang kita miliki sudah begitu crowded? Nah, ini kita bisa atur waktunya terlebih dahulu. Waktu produksi, atur jam produksi jam berapa, kemudian pengemasan jam berapa, menjual jam berapa, membranding produknya di era digital, bisa kita luangkan waktu jam berapa. Contoh, dalam satu hari, memproduksi pagi hari, butuh waktu produksi 3 jam. Oke lah, produksi dari jam 8, 3 jam sampai jam 11 memproduksi. Ya. Kemudian dari situ melayani customer di 11 sampai jam 12 layani customer. Setelah itu baru pengiriman atau pengantaran ke customer dari jam 1 sampai jam 3 sore ngantar customer. Nah, kita lihat setelah jam 3 sore ada planning lagi nggak? Oh, nggak ada nih. Barulah di situ mulai membranding lewat online-nya. Karena ini diperlukan. Kenapa? Kalau kita tidak bangun branding, kita tidak promosi, kita tidak publikasikan secara digital, ya kita hanya diketahui secara lingkup offline-nya saja. Dan itu nanti
semakin berkembangnya dunia digital, orang lebih suka belanja online, kita akan semakin ketinggalan. Kalau tadi dibutuhkan tim sosmed, enggak. Selama kita masih bisa handle, atau mungkin Bapak Ibu punya prinsip lain. Kadang ada yang berprinsip, oke lah, saya punya rekrut lebih baik, saya rekrut tim digital saat ini untuk meningkatkan penjualan, daripada saya pusing sendiri untuk bangun branding di digital. Saya nggak punya kemampuan digital, saya bikin tim sendiri. Bisa tim itu mulai dari anak-anak yang dia sudah pintar ngonten, ya. Bisa dari tetangga. Kita berbagi aja, satu konten nanti saya bayar sekian, ya. Sekarang banyak loh, minta tolong bikinin konten, nanti satu konten nanti berapa pesan, misalnya beli 10 konten, nanti saya bayar sekian kontennya, ya. Itu boleh. Kalau tidak bisa langsung tim sosmed yang 1 bulan full, nggak masalah. Bikinin aja dia. Dan konten ini jangan dilihat konten yang rumit-rumit. Bisa jadi konten tadi ketika memasak, memproduksi, bisa jadi konten. Ya, disyuting aja, divideokan atau difoto. Ketika mengemas, itu bisa jadi konten. Tapi lihat ya, ketika masak, ngemas, itu perhatikan lingkungan atau tempat kita proses produksi. Karena itu adalah brandingnya. Kalau kita terlihat memasaknya di tempat yang mungkin kurang higienis, atau ngemasnya kita terlihat kurang higienis, itu nanti responnya itu akan begitu cepat. Jadi kita perhatikan tempat kita ngemas, tempat kita masak, baru kita siapin bikin kontennya. Ya. Kalau tidak sempat bikin ngedit-ngedit, bikin aja live. Ya, kita live konten, kita sambil ngemas, sambil masak, sambil cerita ke audiens, boleh. Jadi kita masak, daripada masak sambil ngerumpi ke tetangga, sambil ngerumpi dengan karyawan, mendingan masak, olah, ngemas, itu sambil diskusi atau sambil publikasikan, sambil informasikan kepada audiens lewat live. Itu lebih bagus. Ya. Jadi itu. Jadi tidak harus punya tim sosmed sendiri. Tergantung dari kebutuhannya saja. Oke. Nah, ini ada lagi sama kayak saya CEO, Chief Everything Officer. Ya, mungkin di sini hampir sama semua ya. Kebanyakan masih Chief Everything Officer. Ya, yang masak, yang mempromosikan, yang menjual, yang ngirim, nanti yang harus bikin kontennya, semuanya sama. Kita mulai dari situ. Kalau nanti sudah mulai keteteran, saya sudah tidak bisa mengcover bikin kontennya, atau saya sudah tidak bisa mengcover produksinya, boleh. Itu baru rekrut orang lagi. Karena nanti akan masuk kepada passionnya masing-masing. Passionnya apa? Dari produksi, pengemasan, pemasaran, ngantar ke customer, sama bikin konten, mana yang lebih dinikmati? Saya lebih menikmati memproduksi. Akhirnya ya sebagai owner akan lebih banyak terjun di produksi. Untuk keperluan pemasaran, keperluan packing, itu dikasihkan ke tim. Saya akhirnya, saya jadi lebih suka bikin konten nih. Ya, akhirnya kita yang bikin kontennya, karyawan yang bikin masaknya, bikin ngemasnya, karena sudah dibuat sistemnya, itu akan lebih enak. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana yang menjadi passionnya, atau yang mana menjadi yang lebih disukai aktivitasnya saat ini, ketika nanti omsetnya atau produknya sudah mulai banyak terjual. Oke. Oke, mungkin sesi pertama ini Mbak, nanti kita lanjut di sesi kedua. Kita biar Bapak Ibu juga istirahat sebentar, bisa ngopi-ngopi, minum sebentar. Ya. Oke, baik. Kita berapa menit, Pak? Mau istirahatnya? Kasih 5 menit aja, boleh? Oke, baik Bapak Ibu semua, kalau misal kita sesi istirahat ya, nanti ada 5 menit.
Nanti di jam 10.25 nanti Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen mungkin ke toilet, pengen kemana gitu, 5 menit nanti kami kasih waktu. Nanti kalian semua balik ke sini. Terima kasih. Oke ya, sampai jumpa 5 menit lagi ya.